Selamat sore, Prof. Dengan Profesor Sanggam Siahaan sebagai Rektor Universitas HKBP Nomensen, juga dengan Prof. John Peter. Ya, ini katanya Prof yang humanis. Ya, dari yayasan. Baik, Prof. Boleh kita sekarang ada di Nomensen Podcast, Nomensen Siantar Podcast. Sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, Prof, kita boleh perkenalkan diri dulu. Kita mulai dari Prof. John Peter Sinaga. Sehari-harinya saya sebagai dosen di Institut Kesehatan Delusa dan Dilitua. Dilitua, Prof. Ya, sebagai dekan, dan home base saya di Pascasarjana. Di Pascasarjana di yang sama ya, Prof, ya? Iya, termasuk di Institut Kesehatan Medistra Lupakam sebagai Direktur Pascasarjana. Dan di Nomensen saya John Peter ya, Sinaga, disebut saja ya, Profesor Dr. John Peter Sinaga ya, Podcast ya, termasuk juga sebagai pengurus yayasan ya, Prof. Divisi Pendidikan. Divisi Pendidikan, Prof. Ya, ya. Berarti pas lah ya, Prof, kita ada di sini ya, Prof, ya. Kita sungguh pas saya lihat ya. Ya, sungguh pas. Memang hari ini ya hari yang berbahagia buat saya. Ada beberapa kegiatan mulai kemarin sore sampai siang ini ada beberapa kesuksesan. Oh, di center ya, Prof, ya? Iya. Udah menikmati pansit, Prof? Habis ini. Habis ini, Prof. Nanti saya panggil Pak Rektor. Sebab saya sama Pak Rektor ini. Iya, Prof. Ya, teman satu bantal. Oh, jadi apa yang dia ya, sampaikan, apa idenya, tetap saya dukung. Oke, Prof. Baik, Prof. Nanti kita bisa cerita lebih jauh, Prof. Perkenalannya, Prof. Ya, sekarang saya sampaikan kepada Profesor Dr. Sanggam Siahaan selaku rektor dan pimpinan saya di kampus ini. Silakan, Prof. Perkenalkan diri. Ya, baik, Pak John Roy. Ya, Prof. Ya, pertama-tama sukses ya atas terselenggaranya program podcast ini. Mudah-mudahan mantap ke depan. Ya, saya Sanggam Siahaan, dosen di Universitas HKBP Nomensen Babatang Siantar sudah semenjak tahun 1987. Itu kira-kira 30 berapa tahun yang 36 tahun, Prof. Karena saya 86, Prof. Iya, lahir 36 tahun yang lalu ya. Jadi saya datang ke sini begitu tamat dari perguruan tinggi, fresh graduate, melamar ke sini menjadi calon dosen. Dan ya sekarang ya saya menjadi rektor yang definitif. Ya, mulai tahun 2018 hingga 2023 ini. Bentar lagi mungkin bulan Maret akan ada pemilihan rektor definitif yang baru. Moga-moga suksesi kepemimpinan di universitas ini mantap. Oke. Saya rasa demikian itu apanya. Oh, home base-nya Prof tadi. Karena tadi Prof John Peter Sinaga nyampaikan home base-nya. Home base-nya di mana nih, Prof, di prodi kita di sini? Oh iya, home base saya itu di program studi pendidikan bahasa Inggris. Iya, Prof. Oke. Dosen tetap di sana lah ya, guru besar di program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, baik, Prof. Kita akan masuk kepada diskusi kita hari ini. Kita temanya hari ini adalah tentang bagaimana orang bisa lebih dekat ke Nomensen Siantar ini. Kita tentu kalau dia mau dekat sama seperti kita ya, mau dekat, Prof, di antara kita perlu ada komunikasi dan ada informasi yang kita dapatkan siapa yang mau kita kenal. Artinya kita akan mau memperkenalkan sekarang bagaimana Nomensen Siantar. Menurut dari Prof Sanggam dulu. Begitu saya sapa ya, Prof, untuk program kita diskusi hari ini. Saya akan panggil dengan Prof Sanggam. Bagaimana, Prof, awal dari berdirinya kampus ini? Karena Prof kan di sini ya, bergelut di sini, kemudian ada banyak dinamika dan diskusi yang Prof punya cerita sendiri. Bisa cerita, Prof, bagaimana kampus ini berdiri? Ya, pertama-tama tadi apa pertanyaannya ya?
bagaimana agar kampus ini lebih dekat dengan masyarakat. Ya sebenarnya ya Pak Prof Somtide, Pak John Roy. Ya bisa Prof, boleh lebih dekat Prof. Kampus ini kan ya. Sudah dikenal masyarakat sejak lama. Ya Prof. Ini kampus Universitas HKBP Indonesia Pematang Siantar berdiri pada tahun 1954. Ya. Kemudian tahun berikutnya Universitas HKBP Indonesia Universitas HKBP Indonesia ini membuka kampus baru. Ya, kampus kedua di Medan, Jalan Sutomo. Sama-sama berkembang, sama-sama bagus. Di era tahun 1960-an, Pak Prof, Ya. sampai tahun 70-an, bahkan ke tahun 80-an hingga 90-an, ini Universitas HKBP Indonesia kedua kampus adalah kampus yang sangat terkenal di seluruh Indonesia, dikenal luas oleh bangsa Indonesia, ya, Bro. dikenal luas oleh rakyat Indonesia. Ya mungkin kampus perguruan tinggi Kristen yang pertama di Indonesia. Ada mungkin kampus-kampus lain di luar Pulau Sumatera, tapi ini sudah dikenal banyak orang. Nah, sesuai perkembangan zaman Ya, Bro. dan peraturan-peraturan pemerintah, ini kita harus berbenah diri agar kampus Medan, kampus Pematang Siantar sama-sama berdiri sendiri. Iya. Kampus yang merdeka, kampus independen, tetapi tetap di bawah satu yayasan, yaitu Yayasan Universitas HKBP Indonesia. Tepatnya 6 Desember 2017 Iya. kita diberikan izin penyelenggaraan untuk 16 program studi dan 3 fakultas. Untuk yang pertama itu ya, Untuk Prof. yang ya? pertama, iya, 6 Bro. Desember 2017. Kemudian gereja kita HKBP ya melakukan launching pada bulan April. Dilaksanakanlah di situ pesta besar, pesta gereja, pesta huria. Semua jemaat HKBP datang berkunjung ke kampus Pematang Siantar karena sudah lahir kampus kedua diasuh oleh yayasan Universitas HKBP Indonesia. Nah, di sana ya semakin dikenal, yang sebenarnya sejak tahun 1954 sudah dikenal dan sudah mempunyai ribuan lulusan. Akhirnya pada tahun 1918, tepatnya bulan September, dilaksanakanlah tahun ajaran pertama 2018 ya, Prof. 2018. Ya? Di situ saya sudah menjadi masih wakil rektor 1 Ya, ya, Prof. PLT wakil rektor 1, dan Bapak Dr. Haposan Sialagan SHMA. Ya, Prof. Beliau itu pada saat itu adalah PLT rektor. PLT rektor. Kemudian tepatnya 11 Desember 2018 dilantik saya menjadi rektor definitif atas penetapan yayasan. Oke, Prof. Bisa ditahan di situ, Prof. Nanti Iya. ini ada banyak cerita Iya, nih pasti, Prof. iya. Mungkin Prof John Peter ada yang ditambahkan dari proses yang diceritakan Prof Sangkam tadi? Saya pikir kalau dari saya tidak ada yang ditambahkan, ya, melengkapi. Ya, Prof. Ya, karena profesor itu bicara sudah pas semua itu. Baik, Prof. Ya. Apalagi nih KM berdua ini putra Sidikalang. Sama-sama putra Sidikalang, Prof. Ya, Oke, ya. ya. Iya, Prof. Ya, Yang Prof. tidak ada di peta tempat kelahiran. Tapi syukur puji Tuhan bisa sampai ke tempat ini. Menjadi guru besar. Itu berkat Prodeo et Patria. Baik, Prof. Karena Prof udah buka, jadi nih kita nggak apa-apa melompat ke Ya. Prodeo et Patria. Mungkin dari Prof John Peter juga sebagai dari divisi pendidikan ya, Prof. Ya, boleh mungkin sedikit cerita bukan tentang hanya Prodeo. dari divisi pendidikan, divisi akademik pendidikan. Oh, akademik. Ya, Oh, ya. dari pengurus yayasan ya. Iya, Prof.
Hidup saya itu sama dengan ya mengikuti jejak Dr. Earl Dimension. Ya. Siap, Prof. Apa itu? Injil. Injil itu adalah kitab, kumpulan daripada buku. Di kitab itu semua sudah ada. Yang sudah terjadi dan akan terjadi sudah ada di kitab itu. Sebaiknya ini yang digali oleh para ilmuwan, sehingga nama Pro Deo et Patria untuk Tuhan dan untuk Ibu Pertiwi. Itulah misi namanya itu. Ya, Prof. Oleh karena itu ini harus dikenal. Nomensen sebagai misioner gereja Kristen aliran Protestan yang sampai sekarang dipertahankan oleh umat Kristiani di Indonesia dari suku Batak. Ya. Tanpa ada aliran kesukuan gereja, mungkin itu gereja HKBP sudah itu. Lihat di Amerika, di negara-negara maju, itu sudah kosong gereja. Karena apa? Tidak ada yang mengikat budaya. Sehingga budaya harus dikembangkan di sini, di kampus yang berbudaya. Karena kita sudah termakan tren sekuler yang begitu dahsyat sekarang ini. Apalagi kita menghadapi 5.0, ya, 5.0. Wah, ini sangat mendasar ini. Sebuah sudah serba otomatis. Ya, Prof. Ini bisa menciptakan manusia menjadi ateis, tidak percaya sama Tuhan, menyangkal Tuhan. Kenapa? Semua sudah bisa. Seperti Yesus membuat air dari anggur dari air, ya kan? Yesus membuat 2 roti, 5 roti dan 2 ikan. Oh iya, bisa. Sekarang sudah bisa. Menyembuhkan penyakit sekarang sudah bisa semua. Itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Ini semua adalah ya bisa terjadi penyangkalan kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan, ateis. Nah, oleh karena itulah kampus Nomensen ini harus dipertahankan sesuai dengan namanya. Nomensen itu datang ke Indonesia khususnya kepada orang Batak dahulu kala ada untuk menghidupi orang dengan cara bertani, dengan cara kesehatan, dengan cara apalagi Prof? Pendidikan dan kesehatan. 3 pilar ya, Prof. yang dibawa Nomensen: pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Sebaiknya itu yang dikembangkan universitas ini dibandingkan universitas lain, ya, sehingga Pro Deo et Patria untuk bangsa Indonesia dan untuk Tuhan itu adalah fondasi yang paling fundamental. Apa caranya untuk menghidupi, untuk mengangkat Nomensen ini seperti yang kita canangkan sekarang ini, bagaimana supaya kampus unggul, ya kan, manusia unggul, ya kan, seperti yang dicanangkan oleh Eporus kita, Pendeta Dr. Robinson Traputar, Eporus HKBP, Nomensen harus meminta. Itu pekerjaan tidak mudah, Pak. Ya, sebaiknya kalau menurut saya, karena pikiran-pikiran Profesor Dr. Sangam ini smart begitu, sebaiknya harus diperpanjang, jangan hanya 60 tahun. Gitu. Karena mencari orang seperti beliau ini buat saya sangat susah. Buat saya sangat susah. Ya, Prof. Ya. Ya, saya sudah profesor humanis. Kalau Ya. Prof Sangam, menurut Prof Lebih humanis. lebih humanis lagi. Baik, Prof, kita lanjut ke Prof langsung. Ini Prof kan tadi ada cerita tentang sejarah bagaimana di 2018. Tadi saya potong di situ ya, Prof ya. Nah, setelah 2018 akhirnya PLT nanti bisa diceritakan, PLT baru kemudian ada definitif ke Prof. Tentu ada banyak tantangan di sana, Prof, untuk membangun organisasi kampus ini. Bisa cerita, Prof, bagaimana proses ini sampai akhirnya yang saya termasuk di tengah jalan menikmatinya, Prof, kita dapat akreditasi sangat baik gitu ya, Prof ya. Baik sekali. Ya baik sekali, Prof. Bagaimana, Prof? Boleh cerita, Prof? Dari awal membangun sampai sekarang kita dapat prodi sudah semua terakreditasi, kemudian dapat akreditasi baik sekali secara institusi.
Ya, itu memang suatu pertanyaan yang sangat menarik ya Pak John Roy. Dan oleh karena pertanyaan ini merekam jejak gitu ya. Iya, Bro. Bagaimana perjalanan Tridharma perguruan tinggi di universitas kita selama 4 tahun. Jadi ini misi universitas ini, visi misi universitas ini adalah merupakan kontrak sebenarnya ini antara pengurus yayasan dan rektor terpilih. Namun walaupun kontrak visi misi ini tidak serta-merta langsung dirumuskan di situ, tapi ini sudah sebuah cita-cita yang sudah lama dikumandangkan oleh para tokoh-tokoh gereja HKBP. Dan ini memang cita-cita yang sangat mulia. Oleh sebab itu Universitas HKBP Indonesia harus dapat menjadi perpanjangan tangan HKBP untuk melaksanakan Prodeo Ekpatria tadi itu. Jadi Universitas HKBP Indonesia inilah perpanjangan tangan HKBP untuk melakukan pelayanan di bidang pendidikan. Bahwa bangsa kita, rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Sumatera Utara dan juga seluruh warga HKBP harus menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing secara terus menerus mulai tahun 2018 hingga 2050 nanti. Nah, jadi rumusannya itu ya agar universitas ini yang menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing dengan pendekatan teknologi online. Kita juga menyadari bahwa teknologi online ini terus menerus berkembang. Pada saat ini seperti bagaimana tadi dikatakan oleh Prof. Peter, kita dalam era industri 4.0 menuju 4.5, dan sekarang ini kan 4.5 sudah dilaksanakan. Dan semuanya itu tentunya harus berlandaskan kasih, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada dunia ini, dan kita melaksanakan kasih itu untuk memajukan bangsa dan negara, sehingga nama kita, nama Tuhan kita, pencipta alam semesta ya termuliakan oleh kinerja Universitas HKBP Indonesia Indonesia. Jadi tadi itu Pak John begini ya, Pak John ya, agar kita bisa sampai kepada tujuan kita, yaitu di sana ada harapan. Harapan itu adalah sebuah ya kondisi atau situasi yang unggul dan berdaya saing pada saat itu. Ya. Jadi tahap pertama ya program kerja kita ya penguatan kapasitas institusi. Nah, itu tahap apa itu? Tahap pertama itu ya ada dulu program penguatan kapasitas Universitas HKBP Indonesia sebagai institusi penyelenggara Tridharma perguruan tinggi. Itu organisasinya harus memang benar-benar mantap dan sehat dan efisien. Ya, jadi pengisian para pejabat pada awalnya mulai tahun 2018 hingga saat ini memang benar-benar mengutamakan the right man on the right place, sehingga dia memang mempunyai kapasitas, dia cakap lah untuk melakukan program-program tersebut, sehingga landasan-landasan hukum ya seperti statuta, kemudian pokok-pokok peraturan akademik, pokok-pokok peraturan kepegawaian, kemudian tata kelola dan lainnya itu dapat dipahami oleh para pejabat dan para sivitas akademika, kemudian dapat direncanakan, kemudian dapat dilaksanakan, kemudian dapat dimonet, dan ada tentunya RTL-nya, rencana tindak lanjut ya untuk mengevaluasi hal-hal yang belum pas dalam rangka penguatan institusi. Nah, kemudian dilaksanakan perekrutan dosen dan pendidik
yang tentunya mempunyai kecakapan di bidangnya masing-masing. Ya. Nah, jadi sekarang kita sudah melampaui persyaratan minimum, malah standar kita sudah standar ya nasional. Sebagaimana tadi Bang Roy mengatakan bahwa Siap, Prof. ya akreditasi institusi kita ini Prof sudah baik sekali ya, Iya, dan Prof. semua program studi sudah terakreditasi. Jadi ini merupakan modal dasar dalam melaksanakan program Tridharma perguruan tinggi itu, melaksanakan pendidikan, tentunya dosen-dosennya cakap, tentu melaksanakan penelitian, dosen itu sebagai peneliti, mereka itu adalah sumber daya manusia yang cakap, melaksanakan penelitian dari bidangnya masing-masing, bagaimana penerapan teori-teori, kemudian bagaimana penerapan metode-metode untuk menganalisis data, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan, dan akhirnya semua produk-produk itu adalah produk-produk yang unggul yang dipublikasi di dalam jurnal-jurnal yang berreputasi. Oke, baik, Prof. Nggak apa-apa, Prof. Ini secara teknis barangkali Prof perlu juga cerita ya, bagaimana sih akhirnya selain tadi hal yang secara organisasi kita udah buat untuk akreditasi, tapi kan kemudian secara personal kan Prof ini tentu punya kesan, dan bagaimana pesan menyampaikan ya, tadi Prof udah sampaikan ada perbutan-perbutan dosen yang baru tapi harus segera menyesuaikan diri. Tentu leadership di situ diperlukan. Apa yang Prof lakukan sehingga akreditasi ini bisa seperti sekarang ini? Ya, jadi memang ini semua tergantung kepada kepemimpinan semua unit. Tidak dapat dilaksanakan oleh satu unit saja. Tugas rektor menggerakkan semua sumber daya manusia yang ada di universitas ini untuk bergerak menuju tujuan, menuju sasaran. Sasarannya apa? Itu unggul dan berdaya saing pada tahun 2018 hingga tahun 2022 di tingkat Sumatera Utara, dan unggul dan berdaya saing 2022 hingga 2026 di negara Indonesia, unggul dan berdaya saing tingkat ASEAN pada 2026-2030, dan tentunya menuju Asia. Ya, kita harus menjadi perguruan tinggi yang unggul di Asia pada tahun 2030-2034. Jadi semua sumber daya harus digerakkan. Tentu bagaimana menggerakkan itu? Ya, ada Prof, ya. tentunya ya Pak Prof ya, suka dukanya ya. Ya, barangkali saya cerita. Ya, rahasianya sih ada Pak John Roy. Kalau saya kasih tahu nanti sama Pak John Roy, tolong jangan dikasih tahu sama orang lain, tapi diterapkan aja. Siap, Ya, Prof. rahasianya kita berdoa. Kita berdoa. Kita serahkan sama Tuhan. Iya, Prof. Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kita sehingga kita diberikan kebijaksanaan untuk melaksanakan program-program itu, kebijaksanaan untuk menimbang semua apa yang sedang terjadi, bagaimana perkembangan, dan untuk merencanakan apa yang dilakukan. Tentu pendekatannya kasih. Kalau kita menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya Pak John Roy ya Pak John Roy, Yang Maha Kuasa itu all knowing, all controlling, ya kan, all power. Ya. Kalau kita menjauh dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya all knowing itu hilang, makin jauh, ya, makin tidak banyak pengetahuan kita, power kita pun jadi nggak ada, all power ya, dan almighty ya, kita dekatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, tentunya pendekatan ini ya semua dapat dilakukan oleh sumber daya manusia Sivitas Akademika Universitas HKBP Indonesia. Ya, kita satu. Ya, ada tantangan, tentunya kita mengalami ada tantangan, banyak kelemahan kita tentunya. Tetapi kita terbuka. Ya, barangkali kalau kita menemukan tantangan itu menjadi motivasi bagi kita untuk maju ke depan, going ahead. Kita tidak mau stop. If you stop at this moment, you cannot go anymore. But how to tackle the problem so that you can go further. Ya, Nah, kita berdua
Ya saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa ya akan memberikan kekuatan bagi seluruh sivitas, bagi semua para pejabat, para dosen. Sepanjang ini tidak ada masalah, kita sangat dekat dengan mahasiswa, kita sangat kompak dengan mahasiswa, tidak ada masalah antar dosen, tidak ada masalah antar dosen dan tindi, tidak ada masalah antar dosen, tindi dan mahasiswa. We go together. Ya, bersama kita bisa. Dalam 4 tahun kebersamaan kita, saling pengertian kita, kedekatan kita dengan mahasiswa, kita saling membantu, saling mengingatkan, kita bisa ya mendapatkan akreditasi baik sekali. Itu achievement yang sangat bagus saya pikir, karena memang kita sudah rencanakan itu di dalam RIP ya, dan itu kita realisasi dengan Restat itu renoknya juga yang terukur ya. Siap, Prof. Ya. Saya rasa begitu ya Pak Jono. Iya, Prof. Tadi ada kata kunci dalam leadership yang utama adalah kasih ya, Prof. Kasih. Dalam proses berkomunikasi dengan dosen dan juga attending. Nah, jadi ini kita juga belajar dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam nilai-nilai kekristenan. Prof. John Peter, barangkali Prof. John Peter punya kiat ya kan Prof tadi sudah sampaikan ada kasih, mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Sanggam. Ya, sebenarnya sudah perfect ya, sempurna ya apa yang disampaikan Prof. Sanggam. Cuman saya memberikan suatu garis bawah ya, menggaris bawahi apa yang disampaikan Prof. Sanggam. Sebenarnya untuk mendapatkan sumber manusia unggul itu, SDM yang unggul. SDM unggul. Iya, Prof. Paling tidak ada 4 hal yang harus dikerjakan, yang paling fundamental. Sehingga kasih ada, ya kan? Ya, Prof. Persaingan manusia unggul ada, kan? Terus penguasaan masa depan seperti apa ada, dan berjalan sesuai dengan organisasi tadi. Yang pertama yang paling fundamental itu moral. Kampus itu nggak punya moral, ada susah. Di sini pasti banyak radikal. Yang kedua adalah kompetensi. Orang yang nggak berkompetensi dari apa? Tidak mempunyai keahlian. Banyak SH dari Sabang. Apa itu? Yang ketiga itu adalah literasi maksudnya, Prof. Tentang pemahaman. Ya. Yang terakhir adalah taat ajas. Ya. Taat ajas itu ya sederhana sekali. Itulah yang disebut tadi oleh Pak Prof. Sanggam. Aturan-peraturan, sikap, ya, disiplin, taat ajas itu contoh sederhana sekali. Makan 3 kali satu hari. Itu ajas. Ya, makan 1 kali 1 hari melanggar ajas, kan begitu Pak? Iya, Ya, Bro. Apalagi peraturan sudah tulis itu nggak dikerjakan, itulah namanya itu ya apa namanya ya inkonsisten. Konsistensional. Oh, ya. Tidak taat aturan maksudnya itu ya, Prof? Ya. Tidak taat aturan juga. Iya. Ya. Tapi ya dari yang keempat ini yang paling mendasar sekali untuk mencapai yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sanggam tadi, moral. Kalau kita tidak bermoral, ya kampus ini bisa tempat bikini-bikini, dosen juga bisa bikini-bikini, ya kan? Ya, Prof. Kalau nggak moral ada. Moral itu kan banyak. Moral bekerja, moral belajar. Tapi yang paling mendasar adalah moral akhlak. Kalau manusia tidak berakhlak, kampus juga tidak berakhlak. Ya, Prof. Ya.
Akhlak itulah harus dipertahankan di kampus ini untuk mencapai apa yang dicapai. Bagaimanapun perubahan-perubahan dunia ini akan dapat bisa diimbangi dengan empat yang paling mendasar tadi, undangan tadi, itu moral, kompetensi, literasi, dan tak ajas. Tak ajas lah, ya, yang rektor ya harus hormat dong rektor. Iya. Ini jangan dekan jadi rektor. Dekan dia berperilaku rektor. Itulah melanggar ajas itu. Ini yang terjadi. Nggak boleh dong. Kok wakil rektor itu membantu rektor. Bukan mengatai rektor. Bukan mempunyai visi misi menggulingkan rektor. Nggak boleh. Nggak taat ajas itu. Ya. Nah ini harus di-clean, dibersihkan di sini. Baik, Prof. Dibersihkan. Iya, Prof. Sehingga nanti ya kalau saya pribadi sih kalau melihat situasi ini ya supaya jangan melanggar tak ajas ya, supaya punya kompetensi, punya moral, hanya satu kuncinya. Apa itu, Prof? Kasih karunia. Ya, sama seperti yang disampaikan Prof. Sangga. Barangkali ini Prof. Kasih karunia itu adalah milik kita bersama. Ya, Prof. Sehingga dalam hidup saya ini dalam mengerti apakah saya di Medisra, lupakan, apakah saya di Lusada, apakah di Nemensen, apakah saya Sintua di HKBP dalam rangka mewujudkan sentralisasi, karena itu adalah tugas Nemensen, sentralisasi keuangan HKBP. Itu juga tanggung jawab Nemensen. Makanya saya happy saja. Sebab apa? Sebab kasih karunia. I will to sing a lot because has been good to me. Saya akan bernyanyi sebab saya sudah diselamatkan Yesus Kristus. Iya, Prof. Baik, Prof. Ini agak santai sedikit, Prof. Santai. Karena tadi kalau bicara misi-misi memang, Prof. Ini memang kita sangat mendasar. Saya karena disinggung tadi masalah ajas itu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, apa visi dan misi itu adalah dibungkus dalam satu tadi kasih karunia. Jadi di kampus ini memang harus kasih ya. Melayani dengan kasih. Oh, lan asini rohado. Dah ada yang kita bawa itu dari lahir, gak ada yang mau tinggalkan. Hanya kasih karunia lah, saling menolong, saling menghidupi, saling mengisi, saling membantu. Itulah kasih karunia. Baik, Prof. Nah, ini pertanyaannya ke Prof berdua ini. Ini menarik ini. Nah, jadi saya ada riset kecil-kecilan sebelum kita lakukan diskusi ini. Di Siantar Prof, universitas yang punya guru besar itu cuma Nomensen Siantar. Kalau saya tidak salah, barangkali kalau saya salah boleh dikoreksi. Nah, dan guru besar kita ada 3 di sini, termasuk Prof Sanggam, ya, ada 3. Ini kan sebuah prestasi tentunya dari kampus yang kalau secara izin berdiri ya Prof ya, walaupun tadi Prof Sanggam sudah menyampaikan bahwa satu adanya, hanya kampus Siantar dan kampus Medan. Nah, dari usia yang secara SK dari kementerian kita di tahun 2017, tetapi sudah punya 3 guru besar. Dan itu hanya satu-satunya, baik dari sekolah tinggi, universitas, hanya kita. Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Tanggapan Prof lah atas prestasi yang tentu ini membanggakan buat kita. Dan saya yakin saya juga sebagai dosen di sini akan punya mimpi seperti Prof berdua, ya kan, untuk menjadi guru besar nantinya. Tanggapan Prof ya. Boleh dimulai dari kalau Don Roy mau guru besar harus dilahirkan dulu dari sini kalang kan? Gitu ya Prof ya. Saya lahirnya di Bandar Besi pula Prof. Oke. Ya, tapi ya itu menarik sekali. Iya, Prof. Peter. Ya tentu ya kita harus mensyukurilah Pak John Roy bahwa itu adalah sebuah berkat yang berkelimpahan bagi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar,
dan juga bagi masyarakat Kota Pematang Siantar, dan ya juga bagi HKBP. Iya, Bro. Ya karena tadi kan dikatakan tahun 2018, Iya, Bro. ya penyelenggarannya 2019. Dalam kurun waktu 4 tahun ada 3 guru besar. Nah, ini berkat yang sangat luar biasa, ya. Tentunya untuk menjadi guru besar ada ketentuan-ketentuan, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, nanti barangkali dalam sesi-sesi berikutnya bagaimana persentase dosen di di guru besar, di lektor kepala, lektor, asisten ahli, dan bagaimana kita mendapatkan nomor induk dosen NIDN nasional, nomor induk dosen nasional, ya. Iya, Nah, dan tentunya dari startnya ya kita merekrut dosen-dosen yang bukan hanya S2 saja, bahkan kita merekrut dosen-dosen yang sudah doktor. Kemudian dosen-dosen yang sudah doktor ini ya sudah mempunyai kualifikasi akademik lektor kepala. Kemudian diselesaikanlah itu dalam kurun waktu 4 tahun menjadi guru besar. Ini kan berkat. Iya, Bro. Ya, jadi berkat bagi Universitas HKBP Indonesia dan berkat bagi mahasiswa-mahasiswa. Tentu mahasiswa-mahasiswa ini berasal dari Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, dan kota-kota lain dan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nah, jadi memang ya karena kita merencanakan perekrutan dosen itu sedemikian rupa sehingga itu terjadi semua. Ya, jadi memang untuk menjadi guru besar dari awal ya sangat lama sekali. Jadi kita itu merupakan salah satu strategi untuk menuju ya unggul dan berdaya saing dalam 4 tahun di Sumatera Utara. Itu tercapai. Nanti ya bagaimana agar lebih banyak lagi ya doktor, bagaimana agar lebih banyak lagi profesor. Nanti itu tahun 2023 lah akhirnya, ya. Iya, Bro. Ya karena tahun 2022 ya belum berhasil dipilih rektor definitif yang baru, tapi saya percaya bahwa tahun 2023 mudah-mudahan bulan Maret ini akan terpilih rektor definitif yang lalu, sehingga 2023 dan 2027 akan lebih banyak lagi doktor dan akan lebih banyak lagi guru besar. Nah, dengan demikian akan lebih banyak penelitian-penelitian yang lebih unggul dan berdaya saing lagi. Iya, Dan akan lebih banyak lagi publikasi-publikasi yang berdaya saing di tingkat yang lebih luas lagi. Nah, Iya. inilah cita-cita kita. Jadi semuanya itu harus digerakkan, ya. Semua unit semua unit kerja menggerakkan semua sumber daya Yang manusia di unit itu untuk menuju sana, ya, untuk melakukan penelitian, untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya, untuk meningkatkan kualifikasi jenjang akademiknya. Karena itu adalah capaian-capaian di masing-masing standar akreditasi nasional itu, Pak John Roy. Jadi kalau saya katakan tadi dengan pendekatan kasih, tentu kasih itu kalau kita biarkan misalnya dosennya tidak melakukan penelitian, itu tidak kasih. Tapi kalau kita gerakkan dosen itu melakukan pendidikan yang berkualitas, ya pengajaran yang berkualitas, kasih yang penelitian dan penelitian kelas, nanti akan cepat maju akan. Jadi kalau dia cepat doktor, cepat lektor kepala, cepat guru besar, pengajarannya baik, itu kasih. Oke, Nah, baik. itu dia. Mungkin tanggapan Prof John Peter ada, Prof? Wah, sederhana sekali. Kalau bagi saya semakin banyak profesor, guru besar, itu adalah mendekati kehancuran dunia. Kenapa lagi nih, Prof? Lihat saja. Makan hancur nggak dunia nih? Itu pertanda banyaknya profesor, guru besar, ya kan? Tidak ada yang memperbaiki, tapi semua merusak. Kenapa?
Ya itu tadi tidak dilegitimasi. Hanya kita boleh punya kasih kan yang katakanlah minoritas. Sehingga kita ciptakan profesor ataupun guru besar kehidupan. Profesor guru besar kehidupan. Baik Prof, ini pertanyaan terakhir Prof. Ya. Ini pertanyaan Prof. Tentu universitas ini punya, tadi kita sudah banyak ingin berdaya saing, unggul dan berdaya saing begitu ya Prof. Barangkali seruan, ajakan, kenapa dan mengapa orang tua mempercayakan anaknya kuliah di sini dan mahasiswa mau datang ke sini? Kira-kira apa daya tarik Nomen Sensiantar? Saya pertama ya. Ya nanti Pak Prof. Rektor menutup sekalian. Oke, siap Prof. Kan gak enak saya sebagai tamu. Ini rumah kita ini Prof. Rumah yayasan saya di Medan. Universitasnya di center. Ya, wajahnya di sini. Oke, ya Prof. Coba moto itu. Moto visi apa? Visi apa namanya itu? Saya lihat, saya datang dan saya menang. Bisa nggak ditanamkan sama mahasiswa itu? Menang artinya dia berhasil. Pasti orang tua datang. Kalau berhasil, wah, nggak ada mahasiswa di sini. Apa yang diajar Pak Rektor ini? PDPC. Saya lihat, saya datang dan saya berhasil menang. Itu. Oke, baik Prof. Dari Prof sekaligus itu udah sekaligus closing statement dari Prof. Ya, okay. PDPC. Saya lihat, saya datang, saya menang. Ya, baik. Saya lihat, saya datang, saya menang. Itu dari Prof. John Peter. Dari Prof. Sanggap, silakan Prof. Ya, mengapa masyarakat suka datang ke Universitas HKBP Nomen Sensiantar? Karena ini adalah universitas yang mempunyai sistem manajemen terbuka. Ya, jadi kita melaksanakan program itu dengan pendekatan online. Daftar hadir mahasiswa kan dapat dilihat masyarakat, dapat dilihat oleh orang tua mahasiswa. Kemudian berapa kali anaknya kuliah dapat dilihat melalui sistem. Itu transparan. Kemudian laporan hasil studi mahasiswa kan dilaporkan melalui sistem yang dapat dilihat oleh masyarakat dan dapat dilihat oleh mahasiswa. Dan tentunya juga dosen-dosen semua melaksanakan pekerjaan mereka dengan tadi itu kasih itu. Iya. Jadi kalau masyarakat datang kemari untuk belajar dengan pendidikan kasih, ya semua dosen dan tendik itu mengawal ya agar mereka berhasil seperti yang dikatakan Pak Prof tadi itu kita kawal itu. Bagaimana kita mengkawalnya itu? Kita lakukan ya mekanisme dan proses kegiatan itu secara transparansi, semua dapat dilihat di sistem kita, di manajemen kita. Jadi ini kampus, ini aset nasional, aset bangsa. Kemudian ya melalui kebijakan-kebijakan yang kita lakukan dari pimpinan ya mulai dari pimpinan tertinggi hingga yang terendah ya, semua kebijakan-kebijakan itu toleran terhadap semua umat. Jadi ini kampus bersama, kampus segala umat. Tidak hanya kampus Nusantara ya. Kampus yang humanis, Nusantara ya bersinergi. Dan 14 kali tatap muka. 14 kali di luar dari UTS juga luas. Tatap muka. Satu kali tengah semester, satu kali UAS dan ditambah lagi dengan tugas-tugas lainnya. Semuanya transparan. Iya. Jadi kalau nggak mengajar, kalau nggak kuliah, ya nggak bisa jadi sarjana. Jadi mahasiswa sudah tahu itu. Jadi itu objektivitasnya sangat tinggi, ya.
nggak ada bersifat subjektivitas. Saya rasa itu kuncinya, Pak John Roy. Ya baik, terima kasih buat Profesor Dr. Sangga Misihan M. Hum dan juga Profesor Dr. John Peter Sinaga. Kita sudah berdiskusi. Nanti lain kali Prof, kalau diajak ke sini, ya podcast gini kita cerita-cerita yang lebih santai lagi barangkali Prof. Ada pengalaman-pengalaman yang di luar dari akademik, mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lagi. Ya, ke depan pokoknya garis bawahi saya itu guru besar kehidupan. Guru besar kehidupan, guru besar humanis. Iya, Prof. Baik, jadi diskusi kita hari ini bagaimana kampus Nomensen berlandaskan kasih. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasih. Demikian juga dari konteks kepemimpinan juga yang dikedepankan adalah kasih. Harapan kita Universitas HKBP Nomensen bisa lebih baik dan bisa menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Yang mempunyai kasih. Yang mempunyai kasih tadi. Saya kira demikian. Terima kasih untuk hari ini. Saya John Roy Tua Purba menutup diskusi kita di sore hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak John Roy. Sukses selalu ya.